Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ade Saifullah dengan NIM 2581911005 yang akan mempresentasikan terkait dengan tugas paper mill, mata kuliah etika, dan metode penelitian. Definisi umum terkait dengan paper mill akademis merujukan pada praktik ilegal yang menghasilkan dan menjual artikel ilmiah. Contohnya seperti jurnal, tesis, disertasi, dan banyak lainnya. Yang tidak sah atau memanipulatif kepada peneliti, akademis, dan mahasiswa yang ingin memperoleh publikasi di jurnal terkemuka secara tepat tanpa melalui proses penelitian yang valid. Praktik paper mill ini merupakan pelanggaran serius terhadap integritas akademik karena melanggar prinsip dasar seperti orisinalitas, transparansi data, serta etika dalam publikasi ilmiah. Untuk selanjutnya, fungsi dari paper mill itu sendiri yang pertama penjualan artikel, dan yang kedua penyediaan slot kepengarangan atau authorship slot. Selanjutnya proses operasional paper mill, yang dimana yang pertama pembuatan artikel palsu diantaranya, yang kedua pemalsuan data dan analisis, yang ketiga penjualan kepengarangan, dan selanjutnya terkait dengan dampak paper mill terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang akademik. Yang pertama merusak kepercayaan terhadap publikasi ilmiah, yang kedua merendahkan reputasi institusi, yang ketiga mengganggu integritas data dan sains, yang keempat membebani editor dan reviewer. Selanjutnya terkait dengan indikator artikel yang terkenal kasus paper mill. Yang pertama kesamaan struktur artikel antar banyak publikasi, yang kedua anomali data, yang ketiga ketidaksesuaian antara metode dan juga hasil, yang keempat gambar atau grafik yang dicuri hasil manipulasi digital, dan yang kelima penulis tidak mengetahui isi daripada artikel yang ditulis, dan yang keenam email corresponding atau author tidak profesional atau bersifat sementara. Dan yang selanjutnya terkait dengan jenis-jenis pelanggaran akademik yang dikategorikan sebagai paper mill. Yang pertama plagiarisme substantif, dan yang kedua pemalsuan data atau data publication, dan yang ketiga rekayasa data atau data falsification, dan yang keempat pembelian authorship, dan yang kelima review palsu, dan yang keenam pelanggaran konflik kepentingan. Selanjutnya contoh kasus artikel yang ditarik. Contoh yang saya ambil di mana untuk penulisnya sendiri bernama Ahmad M dan juga Kasawen, Amal Bukhari dan Muhammad Ahmad Al-Kasawen, yang berjudul Deteksi Dini Analisis Citra Medis dengan menggunakan metode machine learning. Kenapa pada contoh artikel ini ditarik? Studi kasusnya merupakan karena adanya proses review yang telah dikompromikan dengan review lainnya. Jadi antara si penulis dan juga si review itu ada ikatan kompromi ataupun komunikasi di belakang. Untuk selanjutnya yang dapat saya simpulkan bahwasanya paper mill merupakan praktik ilegal yang sangat merugikan integritas dunia akademik. Praktik ini melibatkan produksi dan penjualan artikel ilmiah palsu kepada peneliti akademis dan mahasiswa yang ingin mendapatkan publikasi di jurnal berputasi tanpa melalui proses penelitian yang sah. Hal ini
berpotensi merusak kredibilitas peneliti dan memperburuk kualitas ilmu pengetahuan yang dipublikasikannya. Ini untuk terkait dengan referensi yang saya ambil. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.